Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 2 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Hukum Kehidupan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 8 ayat 2 yang berbunyi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Banyak orang kesulitan memahami ungkapan yang digarisbawahi dalam ayat pembuka kita, seolah-olah hukum dosa dan maut adalah satu hukum yang digabungkan. Tetapi dalam konteks Roma 7 dan 8, kematian itu sendiri bukanlah sebuah hukum. Ada hukum dosa, dan ada kematian sebagai akibatnya. Sekarang dengan bantuan Roh Kudus, saya dapat membacanya dengan benar. Terjemahan sebenarnya adalah, hukum roh hidup dalam Kristus Yesus telah membebaskan engkau dari hukum dosa dan dari maut. Dalam pasal 7, Paulus menekankan hukum dosa yang bekerja di dalam dirinya sebelum Kristus. Dan ia juga berbicara tentang kematian secara terpisah. Ketika ia masuk ke pasal 8, ayat 2, ia menunjukkan bahwa hukum yang lebih tinggi, hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, telah membebaskan engkau dari hukum dosa dan dari maut. Engkau tidak lagi hidup di bawah prinsip-prinsip dunia ini yang mengatur mereka yang berada di luar Kristus, yang tunduk pada kematian, kemerosotan, dan kerusakan. Engkau hidup oleh hukum kehidupan. Inilah sebabnya mengapa engkau harus menolak untuk menyimpan rasa takut akan kematian. Kehidupan Allah di dalammu tidak tunduk pada maut. Engkau telah berpindah dari maut ke dalam kehidupan. Tolaklah perkataan, pikiran, dan harapan mereka yang masih diliputi rasa takut akan maut. Nyatakan dengan berani bahwa hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus bekerja di setiap serat tubuhmu, di setiap sel darahmu, di setiap tulang tubuhmu. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah membawa aku di bawah hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Hukum ini bekerja dalam diriku, memberi kekuatan pada tubuhku, memperbaharui pikiranku, dan mendorongku di jalan kebenaran dan kemuliaan. Aku bebas dari hukum dosa dan dari kematian. Aku berjalan dalam hidup, kesehatan, kemenangan, dan kekuasaan setiap hari. Aku menolak rasa takut dan aku hidup dengan berani dalam kenyataan karyamu yang telah dinati di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 8 ayat 10-11, 2 Timotius 1 ayat 10. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku. Dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini, dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.